kami melakukan kajian pada akhirnya dengan Al-Azhar, dengan objek Desa Berdikari ya. Desa Berdikari itu ada singkatan lupa ya. Berdaya inovasi adalah lejinya kalau saya buat ya, singkatannya. Ini pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas desa kan. Komunitas yang launching kemarin hari ini, tahun apa ini? Ya, betul. Ya. Nah ini mungkin mau memastikan menyampaikan presentasinya. Silakan. Ya baik Pak Eko, Pak Eko, semangat dimana? Kemudian Pak Eka ya dari Universitas Polri juga serta ini teman dari Siesta. Karena kami mencari apa namanya hal-hal yang memang bisa kita kolaborasikan. Nah, kenapa kita mencari hal yang bisa kita kolaborasikan? Karena memang kami dari kelompok yang peduli sendiri sebenarnya untuk melakukan pemberdayaan itu nggak nggak selalu masa itu karena memang kami nggak memiliki kantong CSR ya Pak Bapak Ibu sekalian. Beda dengan kelompok lainnya seperti halal biologis atau pemberdayaan usaha syariah itu kan memiliki senjata itu. Nah, kalau di kami kelompok PAEW ini maka yang bisa kami lakukan adalah proses pengembangan model bisnis. Tapi kalau hanya dikembangkan model bisnisnya saja kayaknya agak kurang belum gitu ya sehingga memang ini mencari cara memang kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama mendorong sektor produktif gitu ya. Kami memang mendengar gitu ya beberapa kali kita dan kemarin bahwa mereka sudah menjadi dengan beberapa aktif ya, seperti saya maaf kemudian kultur segala macam gitu. Nah nanti mungkin ya, baik kan mas ya dengan Zedman atau nah, nanti mungkin setelah penjelasan dari Wi-Fi kita bisa sama-sama mencari ya di titik mana kita bisa berkolaborasi gitu ya dengan kemampuan masing-masing lembaga baik dari Polri maupun Basnas. Nah, kalau di tahun 2024 ini sekarang karena kami berkendala dengan ketiga sehingga itu bisa dilakukan adalah proses pengembangan bisnis. Nah, pengembangan bisnis ini di tahun 2024 ini kami tunjukkan memang pada desa Berdikari ya tersebut kan optimasi rumah biaya hidup. Nah itu model bisnisnya dioptimasi lewat kajian, tapi memang proses implementasi belum ada di Pak Eka. Nah kalau di tahun depan rencananya pas ini ingin kita gandeng dengan proses pengumpulan dana yang dilakukan di dalam sebuah proyek. Jadi memang di dalam sebuah itu rencananya tahun depan untuk PWDM itu mulai diberikan beban, diberikan target gitu ya untuk dapat mengumpulkan hasil, kemudian mendaftarkannya di dalam sebuah app, lalu setelah mendaftar mereka diharapkan dalam setahun paling sedikit gitu ya bisa mengumpulkan 50 juta. Nah, kali 50 juta inilah yang sebenarnya nanti kita bisa disalurkan ke sektor produktif gitu ya. Targetnya sendiri sebenarnya 1 tahun ya Pak ya. Jadi mungkin dari awal September sampai dengan akhir Desember gitu. Tapi karena memang program sendiri di Bank Indonesia ini tidak ada jangka waktunya gitu ya. Maka sebenarnya kita berharap proses kolaborasi tersebut tadi kita yang diinisiasi oleh Basnas maupun yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPWDN kalau proses pengumpulan di dalam sekolah itu bisa ketemu titik tengahnya di pertengahan tahun misalnya gitu ya. Jadi nanti misalnya masuk bulan Agustus, September itu proses pendampingan ataupun proses pemberdayaan ini sudah mulai dilakukan. Nanti mungkin kita bisa berharap bisa mendengar gitu ya Pak.
model bisnis yang sudah dikembangkan oleh Basnas dan yang sudah berjalan, terutama untuk pengembangan sektor produktif yang ada di sini. Nah, ini ya secara umum untuk orang kelas tadi sementara sekilas saya sudah lihat bahwa memang membawa bahan ya untuk pengembangan produktif apa saja yang ingin dipresentasikan. Nanti mungkin di situ bisa sama-sama kita lihat, tapi setidaknya yang ya ide kami memang memiliki mimpi gitu ya untuk dapat melinkirkan antara keuangan sosial dengan sektor produktif tersebut. Jenisnya bisa banyak, salah satunya melalui sebuah hub, tapi proses penyalurannya ini nanti juga mungkin bisa kolaborasikan dengan mungkin itu Pak Yono penjelasan dari program ini. Terima kasih Mas Ketua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Dan sebelum ke Pak Eka, jadi ini ada potensi yang sangat besar Pak. Jadi kami sebagaimana tadi sampaikan di awal, di kantor pusat itu kan membangun model bisnis nih. Kalau model bisnis sudah jadi, nanti bisa di cascading ke kantor perwakilan. Nah, ini bayangan kita kalau sudah bisa di cascading kan nanti outreach-nya itu sampai seluruh Indonesia paling kalau satu. Nah, terkait dengan KPI, Pak, untuk tahun depan kami di program Kuplas ini KPI kami itu 5 Pak. Jadi baik itu 5 program atau 5, pokoknya beneficiary-nya ada 5. Baik itu programnya sama atau beda, yang penting beneficiary-nya ada 5. Nah mungkin bayangan kami sih ininya mulai jadi nanti tahun depan kita coba piloting di antara banyak program yang dimiliki oleh Nasdaq Pak ininya. Nanti mungkin kita diskusi BI di bagian-bagian mana gitu bisa ininya ya. Paling mungkin sih BI di sisi pendampingannya misalkan dari Basnas ada 5 program bisa ikut ya. Jetmart tadi identifikasi ada auto atau apa saja gitu. Nah, dari kelima yang kita piloting tahun depan, harapannya sih bisa 5 program yang berbeda ya. Hingga nanti pada saat tahun 2026 Timcast akan kita cascading, kita punya pilihan-pilihan ke kantor perwakilan kan tentunya potensinya nggak sama berbeda ya. Ada yang bisa ke satu model bisnis, belum tentu cocok ke yang lain. Itu mungkin Pak Eka, silakan Bapak Eka. Baik, sih Pak, saya bukan ingin pelayan pada kita, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau ini yang pertama tentang mungkin bisa workshop tulis kegiatan pengembangan pendayagunaan. Lanjut Pak. Jadi kita punya kegiatan pendayagunaan dari sebuah kegiatan yang itu khususnya panjang Pak, karena kita harus membuat berkoordinasi, terus kemudian juga kita melakukan sesi yang ada yang dijalankan. Maksud menjalankan 3A, jadi aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Jadi bagaimana si penerima manfaat atau musyawarahnya itu adalah mereka yang memang dilakukan Islam. Terus kemudian mereka juga untuk dokumentasi dari si regulasinya, dia punya KTP, punya kan, dan juga proses yang kita jalankan dan NKRI ini mereka bukan hal yang di luar dari ketentuan yang kita siapkan. Jadi, lalu kemudian sebagai informasi bahwa karena dana meningkat, maka pemangku kemudian adalah mustahil yang silang musnah, fakir miskin, dan juga musafirlah. Kemudian tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada para mustahil karena mereka adalah pemangku tingkat utama dari kegiatan pendayagunaan zakat. Lanjut. Jadi ada dua hal di Basnas. Kalau pendistribusian adalah yang sifatnya sosial dan advokasi, serta pendayagunaan hampir semuanya aktivitasnya ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan permodalan, menyiapkan perangkat produksinya sampai kepada pemasaran. Lanjut. Kemudian juga bagaimana kita bisa menyiapkan seperti yang disyaratkan oleh Pak Yono, bagaimana kita bisa menjadikan mereka sebagai para mukhlas dan juga menjadi muzaki. Jadi bagaimana awalnya mereka terlepaskan dari kemiskinan, kemudian mereka bisa mendapatkan income generating sehingga menjadi hard kifayah,
baru kemudian mereka kita kembangkan lagi usahanya sehingga bisa menghasilkan pendapatan di atas nisab zakat selama setahun saya dari Musaki. Ini adalah program yang apa yang kita siapkan sebagai sebuah tagofir ila sholah. Jadi bagaimana kita melakukan transisi dari mustahik menjadi muzaki. Ini adalah program pendayagunaan zakat yang kami lakukan. Lanjut. Ada program Jetmat. Ini program yang saat ini sedang kita jalankan. Sudah ada 2.998 outlet Jetmat se-Indonesia. 3.000 kurang 2, Pak. Termasuk provinsi juga ya? Ya, termasuk Di lingkungannya termasuk. ya, provinsi baru kabupaten kota. Dan memang kalau di Basnas sendiri, semua program kami landingkan di Basnas kabupaten, Pak. Karena kami nggak punya daerah. Provinsi nggak punya daerah, yang punya daerah Basnas kabupaten. Jadi kami melakukan kerjasama dengan Basnas kabupaten untuk bisa melandingkan program. Yang program Jetmat adalah program warung. Jadi warung yang sudah ada, kemudian kita branding, kemudian kita perbaiki manajemen logistik. Karena biasanya warung itu permasalahannya adalah penyediaan atau cara mereka kelolaan barang dagangan. Nah ini yang biasanya sering terganggu. Sehingga kemudian kita kelola dengan kita kerjasama saling dengan Aksesmu. Aksesmu asal anak usahanya Alfa Group yang kemudian mereka yang itu Muhammadiyah. awalnya juga kayaknya Muhammadiyah nih. Indogrosir gitu. Ya, sama Indogrosir, akhirnya di Aksesmu ini mereka warnanya hijau. Jadi kayaknya kok basis selatan. Warnanya biasanya merah ya. Nah, ternyata malah kami yang merah, mereka hijau. Nah, Aksesmu ini nanti akan dia punya platform digital. Jadi belanja pakai handphone 100.000 diantar. Pemasaran di bawah jam 2 siang hari itu diantar. Bakul. Sama kayak bakul. Cuma kalau pernah jadi mitra, cuma kalau itu kan platform, Pak. Dia nggak punya gudang ya. Ada sebenarnya ada pernah ya. Tapi nggak banyak sebenarnya Alfa, Pak. Kalau Alfa selama ada gerai Alfa, di sana ada gudangnya Alfa, Pak. Nah, itu yang kita kembangkan. Ya, kayak Alfa G, kayak Alfa Mind. Ya, jadi itu modelnya. Dan alhamdulillah sudah berlangsung kerjasama dengan untuk penyediaan warung. Jadi warung ini kita branding, kemudian kita siapkan rak-raknya, lalu kemudian kita support barang-barang pulangnya. Alhamdulillah untuk beberapa warung sudah cukup bagus dan memberikan hasil yang cukup baik karena mereka mudah dan mereka tidak perlu warung untuk pulaan barang dagangan. Ini Jetmat. Sudah ada 3.000 kurang 2 saat ini kondisinya. Lanjut. Boleh satu-satu nggak kemungkinan itu? Oke. Iya. Jetmat. Oke, Jetmat dulu. Kira-kira kalau kita mau cawe-cawe ya, ini itu di sisi apa nih kayak masih berjuang? Ya, jadi kalau di Jetmat ini sebenarnya ada beberapa konsep yang bisa kita kembangkan, Pak. Jadi misalnya, ini kan hanya warung ya, warung biasa yang isinya hanya dagangan. Mungkin kita bisa tambahin dengan cooler atau frozen food. Oh, sistem udah Dan sistem Oh, penyediaan infrastruktur berarti ya? yang Yang cara melakukan misalnya. iya, sebenarnya Itu yang kita nggak bisa ya. gimana penyediaan Penyediaan transportasi ya. yang bisa. Soft skillnya. Oh iya, tapi ya Pak, latihan manajemen keuangan. Di Telekom di manajemen retail. Jadi mungkin bisa di-upgrade supaya dia bisa karena kan kebetulan juga saya kan mengelola di 28 tren dan cabang itu ini paling banyak problematika itu memang bagaimana mereka bisa pintar mengelola untuk menghadapi manajemen resikonya misalnya kayak fraud, supply chain. Ini untuk bisa kelas itu. bisa Kalau kecil gitu. bisa Ini kalau apakah terlalu kecil ya? ya mungkin kalau misalnya untuk upscale mereka supaya nanti mereka bisa tahu dari yang kecil sampai segini bisa itu manajerial nggak harus udah punya level inovasi Pak. Jadi nama software memang untuk belajar bagaimana mengelola retail modern.
Written operation. Terus kakaknya perawatnya Selama ini kita hanya lakukan pendampingan tentang produksi bagaimana proses pulangnya atau tidak, terus bagaimana mereka punya manajemen di tata kelolanya. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan atau kira-kira ada soft skill yang bisa kita bawa ke teknolog, mereka sangat membantu. Nah ini mungkin Mas Din kita catat ya, ini peluang bidang geografis. Ya, Dampingan kan berarti pakai invisible kan? Nah, jadi ini kan khasnya Basnas. Ya, kemarin kami ketemu dengan Indogrosir. Indogrosir juga nawarin sama 5x5 ya udah cukup. Mereka sampai jamnya, sampai metodenya, sampai juga sistemnya aplikasi. Prestasinya 32 juta. Saya kemarin nggak kami kasih akses untuk mengecek berapa kali data dari berbagai ini yang bisa bekerjasama dari institusi. Kedua, kalau ini Zmark ini kan udah 3.000 ya. kayak bukan dua Pak. Nah ini kalau kita biar bareng-bareng gitu, contohnya basisnya PIU itu menarik. Iya, di proyek ya. Proyok, jadi nggak mati mesin gitu. Iya, Ini namanya Zmark nggak ada masalah. iya, iya. Ini udaranya udah jalan kan? Iya. Setuju banget. Nanti kita bisa juga cari dari brandingnya dengan jelas. Nanti sebenarnya nih kita buat kegiatan pengembangan soft skill langsung. Karena ada kita branding BI. Baik, benar. Iya. Nanti karena Ya, ya, masuk. nanti kalau yang Zmark ini kita kami mengharapkan kayaknya kekayaan kita kan kita bisa bertahan, kita bisa berkembang. Tadi disampaikan kalau bisa kita upgrade, bisa ya menjadi Kalau nanti mungkin hosting ya. Jadi tidak tergantung lagi ke apa ya. ya. kalau di pesan-pesan itu Jadi sudah Pak. kayaknya harus dulu. Kan itu juga selain dengan sistem kan ada juga ke Jawa Timur pertama itu sudah bersantai kayak Jidowiri, alias ini, Sembilan Derajat itu semua sudah punya fungsi dan mereka bisa nge-apply ke apa namanya ke dimiliki oleh pesantren masing-masing. Dulu itu memang awalnya pakai Indogrosir, waktu dulu sebagainya. Cuma Karena sudah ada mandiri. sekarang udah punya ilmu sendiri. Misalnya contoh kayak dari Asin kita udah punya 1.200 supplier yang jauh lebih murah daripada. Cuman kalau memang saya paham kalau dari sisi Basnas kan apa ya apa namanya nggak mungkin ngurusin sampai bagaimana optimize kan, mereka perlu interaksi kan. Nah, itu bisa juga sebenarnya implement yang di Jawa Timur misalnya mungkin tidak harus ke Asesmu ataupun Indogrosir, tapi punya alternatif mending jadi anak asuhnya Basmala atau Polres ataupun Sunan Derajat supaya Orang maju apa 9 derajat karena agresi banget. Sunan Derajat kalau Basmala juga Ya udah keluar. ke pandangan lain supaya itu bisa tersandar sekarang biar kita memanfaatkan DC yang sudah dikasih DI sebenarnya. Tapi kalau kemudian nanti misalnya dari pondok pesantren, kita sudah punya visi ya. Terus sebenarnya mereka pengen nih menjadikan Warung-warung sekitar. warung-warung sekitarnya, udah. Nah, itu kan mungkin sekali. Ini ya, perbuatan kalau ini. Iya. Betul. Ya, sekarang itu yang spesialis Basmala sama apa alias ini udah punya best practice dan sebenarnya kalau kita mau membuka suatu itu cuma masalah modal. Iya. Ilmu ada, supply chain ada, cuma membuka itu toko itu kan 5 jam 350 juta. Bantuan dari Basnas yang nanti itu apa? Itu ya, baik itu Mas. Yang pertama branding, Pak. Kemudian yang kedua Beda masuk lagi. kita semata awal hasil terus apa kita support manajemen dan Untuk Filipina dari mana? kalau di sini kalau sekarang kita pakai akses-nya apa ya? Oh, Apa yang akan dipegang tulangnya kalau kemudian ada visi yang bisa kita kerjasama. Kan kalau kamu tadi kan keluarin Indogrosir itu Basnas Demak ini Alfamart Ya.
Tuh kan, betul. sudah punya warung itu 7,5 juta. Oh di-upgrade aja gitu. Ya, tapi kalau dia misalnya belum punya warung, kemudian kita perlu bikinkan dia rombong kayak di grosir itu 15. Baru masuk pesawat siapa dia? Kemarin tuh bisa bisa di basmala sama itu juga ada sistem namanya itu bahasanya itu basmala retail sama ada sendiri jadi memang mereka mengejar jadi ketika apa aliat sama basmala itu fungsinya menjadi toko grosirnya gitu. Gitu. Itulah yang menyebabkan terutama di Jawa Timur dan Tapal Kuda dan Pantai Selatan Jawa Timur itu relatif pesantren berjaya karena mereka mereka tidak membunuh kalau Alfa dan Siluman semuanya eksistensinya dimanapun sangat besar sekarang dan kemudian makanya mereka disguise dengan cara Sesmo sama Indogrosir karena mereka nggak menjadi branding lagi jadi kita tetap sebenarnya itu Indogrosir Alfamart atau Sulap atau Alfamart pasti kita di pesantren sudah berjuang sendiri untuk memiliki di jalur sendiri. Basmala sudah 3.000 Pak seluruh Indonesia 3.300. Jadi menurut saya sih itu bisa jadikan itu sama alias itu sudah ada 30 semua Sunan Derajat itu ada 12. Jadi di Jawa Timur sih bisa untuk sedikit lepas seperti katanya berlepas dari apa aksesmu sama Indogrosir gitu. Mungkin kalau daerah lain mungkin masih perlu. Ya, ngomong Maksudnya ini dari chicken Pak. Ini dari chicken ini apa namanya fried chicken kaki 5 sama seperti Zermatt yang kita siapkan ini satu paketnya 11,5 juta termasuk dengan pendampingan. Ini kita kasih gerobak, kita kasih kompor masak sampai kemudian kita kasih dia modal untuk usaha sebanyak 7 pak ayam kita bisa cover. Kalau Jerman tadi satu klaster isinya 50, kalau dari chicken satu klaster 30. Ini kemitraannya sama siapa Pak? Kalau ini selama ini kita dengan marinasi lokal. Maksudnya marinasi lokal. Jadi kan ada orang-orang yang mau yang jualan ayam. Oh, yang motong atau Yang dari marinasi ayam dari berarti nggak sih level Sabana misalnya kalau saya sampai itu the presto. oh the Ya, kan zaman the presto itu sampai motor itu menyediakan ayamnya dan ini kabupatennya beda-beda ya, tiap daerah ya. ya harus ada ya. tapi rasanya sama tuh buat yang lebih susah kan Ya, ini yang dari tiket dan ini kita berikan mereka pendampingan sama selama setahun sama wisata. Kalau setahun ternyata pas kita selama batas paparan untuk dikelola oleh Sudah berapa Pak? kalau ini 1.200 lah. Ya, Setiap tahun tuh nambah DP, berarti Pak. setiap tahun nambah ya. terus ada monitoring nggak Pak mana yang naik turun Ada monitoring. Kita punya monitoring. Kalau proses pemilihan sendiri gimana Pak? Ya? Kalau Apakah calon pengusaha ini ngajuin apa namanya ngajuin di ke Basnas atau Basnas yang milih gitu? jadi kita kepada Bapak Kabupaten untuk melakukan verifikasi terhadap para calon penerima manfaatnya. Jadi si Batas Kabupaten yang akan memverifikasi mustahiknya, kemudian Basnas datang untuk memfinalisasi benar nggak sih mustahik dan benar nggak sih mereka punya kemampuan untuk berjualan, mereka punya lokasi yang baik ya untuk berjualan, jangan sampai mereka jualan di trotoar itu di Garut Satpol PP kan nggak asik banget ada gerobak dan tiket di atas gerobak Satpol PP ya, karena tidak aman regulasi gitu, dan tidak aman NKRI. Oh berarti dari teman-teman Basnas daerah, Ya, kabupaten. kabupaten, sulit ke Basnas pusat. Ya, Kalau Basnas daerah
tahunya ini adalah potensial buat jadi pelaku usaha, gimana caranya Pak? Ustadz? Pasti ini. Ya, mereka melakukan verifikasi ke calon usaha ya. Kita punya kan ini, Basnas RI tidak punya wilayah. Basnas provinsi juga tidak punya wilayah. Yang punya wilayah adalah Basnas kabupaten kota. Sehingga dana yang dikumpul oleh Basnas RI, dana yang dikumpul oleh Basnas provinsi itu pasti disalurkannya ke Basnas kabupaten kota. Nah, Basnas kabupaten kota biasanya sudah punya berdasarkan data Nexosen, itu data CTKS, dulu pakai data Kemenko PMK, mereka punya data orang miskin yang sampai miskin bisa kelola untuk bisa mendapatkan program. Itu dari pergaulan ya Basnas itu di daerah kan juga orang ini kan jamaah gitu. Iya, dari Tapi kalau Basnas pusatnya nggak ngeluarin standarisasi ya, Basnas daerah buat apa namanya? verifikasi. Ya, verifikasi atau nanti proses sebelum verifikasi kan berarti kita harus nampatin dulu tuh, Iya. nampatin atau milih orang ya ada standar ini. Ada. Jadi kami punya panduan yang kemudian diberikan kepada Basnas daerah. Ini form verifikasi mustaiknya, ini syarat mustaiknya. Kemudian Basnas daerah mengumpulkan calon-calon mustaiknya, kemudian memberitahukan kepada Basnas. Kemudian kami melakukan assessment ke Basnas kabupaten. Sudah benar atau belum kalau mustaiknya, sudah oke atau belum mustaiknya. Kalau oke, segera kita tetapkan, kemudian kita segera eksekusi program. Once programnya disetujui, yang dilakukan pendampingan. Pertama kali adalah yang pertama adalah melakukan verifikasi mustaik. Dan yang kedua melakukan pelatihan. Setelah pelatihan baru kemudian kita menyiapkan perangkatnya, baik hardware maupun softwarenya, baru kita melakukan pelaksanaan dan pelatihan selama dan pendampingan selama setahun. Jadi pendampingan melekat. Pendampingan oleh siapa? Pendampingan oleh kalau pendamping sendiri adalah mereka yang diajukan oleh Basnas kabupaten, kemudian Beda-beda yang sama harus memang. Jadi kalau pun beda sendiri. buku tadi ya. Oh, kalau yang ininya, apa namanya yang supply logistik itu yang pendampingnya sama. Oh sama ya. Jadi semua kegiatan pendayagunaan di Basnas harus ada pendampingnya. Dan yang keliling itu loh, Pihak pendampingnya sendiri sama atau beda-beda tiap daerah pihak pendamping ini? Jadi orang-orang yang dikontrak. Orang-orang betul. Orang-orang. Orang-orang. Itu sama kayak kalau kita operasi seperti Ya, jadi pendamping ini diajukan oleh Basnas kabupaten. Misalnya ada 3 orang atau 5 orang. Kemudian kita ajukan proses seleksi. Kita pilih, kemudian dia nanti kita PKWT untuk menjadi pendamping program selama minimal 1 tahun. kayak ketiga kayak Nah, tugas dia adalah melakukan keliling ke semua program tiap hari. Jadi kalau totalnya sendiri tadi kan ada Zmat, Z-Auto, Z-Kan gitu ya, ya. ya. Yang 1998 tuh total dari semua itu atau Z-Chicken ini Pak? Yang 2998 adalah Zmat. Oh, Z-Chicken. 1300 Chicken. Tiap tahun tuh nambah berapa? Biar tahu nambah tergantung nanti slide kedua saya katakan. Oh. Selesai kedua berapa jumlah yang tahun 2025. Tapi tiap tahun pasti nambah. Nah, kemudian ada namanya Basnas Microfinance. Ini pembiayaan pelunasan tanpa bunga. Ini kita berikan kepada calon UMKM yang saat ini pembelian harganya 3 sampai 5 juta per orang. Kemudian mereka mengembalikan pinjamannya dengan tenor sekitar 10 sampai 12 bulan. Dan kemudian mereka kita pantau bagaimana perkembangannya sebelum mendapatkan bantuan dan setelah mendapatkan bantuan. Ini banknya dari berapa daerah? Saat ini ada kalau yang Basnas Microfinance Desa ada 28, untuk yang Basnas Microfinance Masjid ada 43. Itu badan hukumnya Pak. Badan hukumnya enggak, badan hukumnya kemarin kami
sempat juga diskusi dengan OJK, karena OJK ini disuruh jadi S. Terus kami diskusi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan bahasa sendiri bikin SK lebih kok gitu. Ini modelnya bisa berkembang nggak Pak? Benar. Kan soalnya kan kalau Bank Wakaf Mikro itu kan memang pasrah ya dengan pusat bahwa dia itu dibebas lokasi saat itu memegang sejumlah uang tapi nilainya sudah dikelola pusat, dia hanya mendapatkan hasil pengelolaan kan seperti hasil pengelolaan itulah yang dikorhasankan. Dia tidak boleh ada kota yang kemudian menambahkan simpanannya sehingga permodalannya ya segitu aja. Itu di problematika Bank Wakaf itu yang tidak bisa berkembang seperti itu. Kalau di sini berarti nomor satu modalannya adalah dari sebagian zakat yang dialokasikan ke sebuah BZN suatu daerah, dan itu kemudian yang duitnya itu dilakukan pinjaman perluasan gitu ya. Dan kemudian itu bisa kapanpun ataupun depan dan terus bisa di top up terus oleh Basnas seperti itu ya. Ya, kalau top up mungkin dimungkinkan, tapi kalau yang dilakukan oleh Basnas tidak boleh menerima pengembalian uang, maka ini kita catatkan ke dalam namanya rekening pengumpulan. Dan jadinya kan ini karena sifatnya perluasan, risiko ada yang tidak mengembalikan maka akan memburus permodalan. Betul. Jadi ya makanya di sisi ini berarti mungkin pada saat butuh top up lagi kalau misalnya dia mengalokasikan 2 juta tapi mohon maaf default rate-nya itu 90% sehingga sisa 20 juta yang dikembalikan harus disehatkan semuanya. Purely entirely hasil itu modalnya kembali disuntikan oleh Basnas kembali. Berarti tidak ada simpanan sukarela, tapi ini kan bisa men-top up lagi kalau ya, itu kalau skema yang dari Basnas. Kalau skema yang dilakukan oleh BMD, bila kemudian ada anggotanya yang pengen infak, jadi dia pakai infak nih, kalau berhasil, saya infak, mereka bisa masuk ke rekening pengumpulan dan menjadi bagian modal. Dan saat ini kami ada rekening pengumpulan sekitar 7 miliar yang menjadi pengembalian dari pemberian kredit. Pengumpulan ya. Mereka jadi ya, dia sadar diri kan sudah diberikan pinjaman, dan biasanya pinjaman di mana-mana itu seharusnya ada tanda petik bunga gitu. Nah, dia tidak dikasih besaran bunganya, dia sadar diri aja ya, serang infak berapa sudah berapa manfaat. Dan bedanya ada Basnas Microfinance Desa yang kita biayai manajemennya. Ada satu manajer, satu AO, dan satu MIN. Itu yang Basnas Microfinance Desa. Itu kita berikan biaya manajemen ke mereka. Saya gambarnya di Basnas Microfinance Masjid. Itu batasnya ada DKM. Penerimanya adalah jamaah masjid. Nah, terus kemudian pendampingnya adalah orang yang ditunjuk oleh DKM, dan hanya satu orang saja yang nanti akan membantu orang yang dijaga. Ini kan perkara itu berarti mustahil yang dikasih untuk dasar itu sumbernya dari zakat ya dari kos kita ya. Pas dia mengembalikan itu catatannya dicatat lagi atau Maksudnya ke dana tabungan. Kita ke Basnas. Jadi ada Basnas. Selain disalurkan kembali batas itu sudah dibiayai mana memang? Kira pasti bisa berkembang atau menurun gitu ya? lagi ya. Kembali ke Bapak. Atau Kalau kamu ini mengerjakan terus, ini orang yang saya ini mereka punya suatu organisasi yang mengelola. Soalnya keuangan seperti itu ya. Beberapa titik. 48 BMD, 28 BMD, 43 BSN. ini badan hukumnya itu dibikin koperasi atau Belum di masih sifatnya museum bahas kayak gitu. ya, kan kenapa bikin bangsa ini? Informasi ini itu ini yang apa namanya? Kalau gue sini mencoba gimana bisa bikin
Tapi justru apa mau ribet tadi buat ceknya setiap bulan itu mesti nerima duit terlepas meskipun hasilnya dari pinjaman populer saat ini relatif justru bagus karena dia tahu berprestasi alias pinjamannya juga pada dikembalikan semua ya segitu aja. Kalaupun dia hilang juga pasti tetap nggak bisa hilang karena siapa yang terima kan begini. Kalau itu sudah bahaya ataupun risiko ini hasil zakatnya bisa nol dia bisa kehilangan ini kan dia udah ada lebih ekstra motivasi ya terus serius menjalankan Dan ini alhamdulillah dari Basnas daerah yang sudah punya pembiayaan sebelumnya mereka bisa lebih terorganisir karena mereka punya bank. Ini PMT Nah, enggak ya karena dia mungkin akan jadi kayak BNI lah, cuman dia karena dia melihat kondisinya sudah Saya Saya saat Vietnam ini segala mustahil kan. Mereka Berarti itu tiga orang mustahil yang menjadi kemampuan Pak. Untuk minimal jadi AO dan sudah kalau tahu jadi administrasi lebih ya. jadi gara-garanya PWI punya bank lokal. Karena dia punya kota lokal karena reputasi dan sebagainya. iya. Mas tadi kalau Terus dia dengan bikin terus enggak, ini mungkin apa itu terus ternyata kota kita mulai dalam curang salah. Oke, nanti tren tim audiens kayak begini. Jadi ini ada sponsor dari sebenarnya tanya ada BSM kan BWI punya bank juga yang program kota yang kota sekitar kemarin Nah, sempat OJK ambil sini dengan kami untuk menangani wakaf mikro. Jadi para mitranya yang punya tanggungan pinjaman itu diminta untuk bisa dihandle oleh sedang kalau ini ada bidang itu makanya belum putus ya OJK itu. Lanjut Pak. Yes kan? Lanjut. Bisa lagi? Lagi. Nah ini ada sampai planner. Jadi kami ya, Pak ini jabatan biaya negara pembiayaan besar. belum ini yang mikro Pak ya BZM nggak bukan masih BJN kan teknik kan masih BJN apa Ya istilah sebenarnya. bagian dari Jadi dan mikro kita ada divisi di Basnas. Produknya ada dua. Basnas Microfinance Desa dan Basnas Microfinance Makro. oh terus desa Sistemnya Basnas Desa, tapi Basnas. tapi dua-duanya itu apa sebenarnya sebuah lengkap istilahnya sebagai non formal hasil dari kerjawatan BZM tadi ya gitu aja. Makanya cuma bertiga aja, jadi nggak begitu masuk. Dan itu udah tidak akan menimbulkan suatu sistem itu lah. Paling jangkauannya beberapa belas itu Pak, ya kayak Iya. kalau saya mau pakai misalnya komunitas ini sesama circle. Baik Pak. Geser. Nah ini berikutnya adalah santri planner. Jadi kita tahu bahwa pondok pesantren adalah salah satu tempat yang sangat potensial untuk menjadi keren. Jadi kami memfasilitasi para santri senior dan alumni pondok pesantren yang memiliki jiwa entrepreneur untuk bisa mendapatkan pelatihan dan coaching tentang tema tertentu dan kemudian mendapatkan permodalan atas usaha yang mereka jalankan. Nah saat ini sudah ada sekitar
1.400 santri yang kami support kegiatan. Ini bisa nih nanti mungkin buat manajemen kegiatan usaha, digitalisasi usaha, atau mungkin motivasi buat para santri. Lanjut, ini nanti model itu oh ini ya, jadi ada sesuatu yang dibicarakan kebudayaan yang kemudian program training kemudian coaching selama 6 bulan lalu kemudian kami usahanya Ini satu temanya itu kan yang di dalam pertanian yang sama alat impor ya. itu salah satunya. Ada lagi yang sebelumnya dan istilah marketing. Kemudian juga ada waktu itu yang sebelumnya lagi kita mendorong di pengembangan jasa kami akan sistem. Ini di coaching pada itu dikasih modal gitu ya. Ya. Jadi ada 100 orang kita seleksi, kemudian kita kelas jadi 50 orang. Nah 50 orang ini sudah pasti akan mendapatkan modal minimal 5 juta. Dari 50 orang kita ranking pertama itu akan dapat modal 20 juta, ranking kedua itu 15 juta, ranking ketiga 10 juta. Bisa kerjasama dengan engagement. Kemudian Pak, jangan gitu terus. Jadi saya Pak itu sebenarnya lagi di parlemen Pak ini. Saya kan orang lama. jadi biasa Mbak langsung juga. Saya mana tidak baru. Ada kita ini ada also. Contohnya dalam mobil yang biasanya mereka punya bengkel, tapi bengkelnya belum rapi, sama seperti model seperti Jackmart. Kita buat mereka supaya mereka punya bengkel yang rapi, kemudian bisa menyimpan spare part, kemudian mereka kita kompresor sehingga mereka bisa lebih canggih lagi melayani para pelanggan dan mendampingi mereka selama. Kita harus punya bengkel dulu ya. Syaratnya dia harus punya bengkel. Kalau dia punya kemampuan montir. Dan kemudian kita juga harus pastikan bahwa mereka punya tempat untuk mantau. Tidak di ini yang baik. Jangan sampai kena garuk sama PP ya. Itu sih. Nah, Produknya ingin dan kalau 2023 mundur dari APBN. Nah, 2024 kemarin kan kita dasar ini ya Pak. Menurut saya kok gini loh Pak, ini program bagus, semua baik. Kelas juga begitu, tapi ketika ini dampaknya tidak bisa kita kuantifikasi, ini agak sulit untuk kita tahu. ya Notifikasi itu seperti apa? Ya, secara impact-nya itu bisa Dalam berapa satuan bukan sukses itu, Cok. Jadi kalau ini nanti semua mengacu program apa SBY, ya. bahkan kemarin saya tantang proses. Oke, kak, kasih ke BWI, enak fokus. Tapi itu gak ada semua nanti setelah kita PKS dengan nah ini program-program ini ya sebenarnya kita mengacu pada satu angka yang sama sehingga angka 2,90 juta itu tahun ini berapa juta ya meskipun kita ini sulit ya harus karena suka kalau ada peristiwa dalam mikir mereka industri dan presentasi ya kayak saya dan itu wah ini sih
tahun ini gedung ini saat ini dia bangun dulu, gedungnya disewa, kemudian Wah, di 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 saat itu ini kalau ini bisa jadi mobil itu bisa ketentuan sih. Misalnya sampai itu ada kegiatan untuk mereka mendapatkan dan non yang sering ditunjukkan di Balikan, Temanggung, Banyumas, seperti ini itu biasanya itu harus program. Tapi nanti memang pasti slot 1,8 miliar untuk Bangkok. Nah itu kami siapkan di untuk yang di tahun 2020 kami siapkan 2,5. So, gitu. Oke lanjut Mbak. Ini update auto. Ini yang balik ternak. Kalau ini basisnya adalah peternakan. Tadi saya sempat ngomong dengan Mas Urip bahwa di sini kami mengembangkan menjadi farming. Jadi ini konsepnya antara 20 sampai 30 peternak dalam satu kawasan dan kandangnya komunal. Lalu kita support dari kandang, ternak, sampai kepada pelatihan dan pemasaran. Pemasaran hasilnya itu kami ada 2 yang kita siapkan lewat untuk penyediaan kurban gratis. Ada yang kita lakukan program reguler yang 3 bulan sekali dari muka. 3 bulan masuk jual, 3 bulan masuk jual. Itu biasanya pasarnya pasar lokal dan tidak banyakkan betina. Jadi kalau kita lihat ada partai yang gurih kemudian diisi itu pasti dagingnya daging domba betina ya. Gitu ya. ini awal 3 bulan itu. Yang Saya isi mereka kemarin dari minggu itu ngopi dalam konteks business matching sebenarnya. Ya, Dalam arti ngomong back. Jadi ada kawan dari Tegal. Tegal itu terkenal dengan tinggi 3 bulan dari segini. Nah, kebutuhannya itu perlu itu rata 20 yang lain, rata nggak 20 per warung per hari. per hari. 20. Iya, ya di sana itu info juga. Ada kawan dulu yang main di sana ya, bisnis kamu merasa kita cuma dia tinggal di dalam. Dia menyampaikan bahwa kalau sendiri ada kekurangan Pak, dia impor dari daerah lain. Nah, coba saya ngebayangin coba kalau ada tanah-tanah daerah-daerah misalnya Pak, mungkin Tegal ya, kunci ya yang dingin-dingin itu. Boleh Pak ya, Pak. siapa? Iya, kalau Siapa yang cerita? tanah Ini. pembiayaan mustahil dipercaya. Itu ini namanya mengalir dan masuk ini dan skop kerja. Nah ya, oh, Kayak sebenarnya misalnya dulu kalau Bapak di sebuah daerah mau dibangun rumah sehat pas-pasan jadi dan ya, makanya besok rapatnya jangan sendiri-sendiri Pak. Kayak ini, sudah banyak ide-ide gitu. Oh, tampil sebagai penyeimbang. Bisa juga sekali-kali tampilnya diizinkan. Itu sebenarnya itu dia yang Siapa di 2025? ini kok selama ini kan dunia putih selama punya Ini ya, biayaan 200 juga suka. Terus kelompok ya. alfamart kelompok Artinya inovasi tanpa kan lebih nggak sewa kalau ada sewa. ini nggak sewa ini juga nggak sewa. Enggak kan? Ini punya orang desa kan? Artinya kalau punya waktu setidaknya kan kolaborasinya sama nanti itu. iya Itu loh nanti kita kawinin Oke. bagian ini. Boleh Pak? sebenarnya konsep yang kita kembangkan ini kan hanya
kita kasih makan, nah kemudian komposnya kita juga siapkan buat integrated farming, bikin sayur, tanam ikan, gitu. Nah sekarang di beberapa tempat sudah ada yang bisa jualan sayur untuk pendapatan mingguan. Itu 3 bulanan dari penjualan yang batibul. Ini bukan batibul Pak, semuanya itu buat 8 bulanan Pak. Atau kemudian yang gongnya juga. Iya, jadi kebutuhan jangka panjang setiap tahun kan. Tadi pertanyaan Pak Indonesia, berapa kelompok Ada nomor 20 sampai 30 orang. Nanti kalau misalnya dari BI ini ingin menyiapkan perangkat manajemen usaha, sama begini ya, dari perwas. Kita dalam itu kan pengen ngapain, apalagi kemarin isu di pada saat di MUI itu, oke, dam boleh dipotong di Indonesia, katanya sebelum berputus. Berputus pun kalau belum, kalau putus boleh dipotong di Indonesia. Jadi kita harus menyiapkan kambing ya Pak. Gila lah, sekitar berapa? Oh, Mas, jangan itu bikinnya terlalu kenapa? Masih apa belum sepanjang. Kalau saya boleh kalau saya belum Indonesia. Soalnya kalau kita bicara tentang usaha, guys, harus kemudian kalau kita bicara usaha, Bukan malam bisa kambing itu bukan dari malam. Itu kan untuk kalau boleh itu harus lah dijamin rumah. Ada Salman dan yang Ya, ini menceritakan sebatas menjual rumah yang sudah ada yang jadi ada yang sudah banyak 120 ekor. Itu yang sudah pernah, jadi itu bisa mengangkat diri dan sudah ada yang mulai investasi dulu yang mereka bisa bagian sih. Ini ada rumah. Kalau yang tadi petani adalah yang ternak, kalau sekarang petani. Jadi petani yang kita dorong bisa punya kegiatan kemudian dan kemudian di Kalimantan Selatan padi kalau kita punya dan ini kan itu kan berarti ya ini kalau di sana Kalimantan Selatan ini padi kan hanya itu ya kan Terus air. Kalau jadi juri di desa yang membuat seminar pertanian di daerah Papua. Jadi tanah-tanah masih baru ya. Itu sama las yang satu-satunya las kayak gitu. Yang biasa lah. Nah, mulai dari pendidikan itu karena baru ya. Sampai akhirnya itu dipersiapkan untuk jualan secara jadi dipotong harganya ketika kita orang bermigrasi harganya seperti itu. Kalau ini kita bisa ngalahin food estate yang kemarin saya itu. ya misalnya kalau ini yang merupakan itu juga pasarnya sudah berkala. Jadi kami Basnas RI itu punya potensi dalam itu sekitar 160 ton per bulan. Nah, kita bisa kelola dari merupakan ini. Oke, next kita.
Kemudian ini yang bahasanya komunitas. Lanjut. Ini berbasis desa. Ya. Kemudian nanti salah yang ada di kita. Ini UMKM. Jadi kami juga mengembangkan UMKM yang basisnya juga itu kan yang bisa dikelola kelompok. Bisa. Ini sangat keren sekali kalau kita bisa kombinasikan dan kolaborasi. Jadi yang kami kembangkan buat UMKM adalah kurasi produk. Kemudian dari kurasi, kami dorong mereka untuk bisa mendapatkan stabilitas pemasaran produk itu sendiri. Di samping kemudian kita siapkan legalitas, baik itu VNT atau NIB sampai ke sertifikasi. Ini saya baru sekali Yang kami berikan, yang kami diberikan. Yang tadi kita menggunakan berbagai sektor, mulai jasa, dan minuman sampai yang kita masuk dan mereka mendapatkan permodalan bisnis. Kalau nanti dari Des bisa ada program UMKM itu bisa kolaborasi. Wah, kalau kita dan kayak kan kalau apa itu juga. Memang bahasnya apa ya? PKM sudah berjalan, kita memang kecil dan tidak pas. Belum juga setelah kemudian kita dorong dia jadi meso, kemudian jadi makro gitu. UMKM yang udah dikembangkan berapa ribu itu kalau kriterianya sendiri kan UMKM yang bisa dapat program Yang pasti kalau mereka masih punya pendapatan di bawah 1,5 jadi mas yang saya subsistem gitu. Dan juga mereka kita dorong supaya mereka sudah selesai dulu kebutuhan dasarnya. Jangan lah. Jadi kalau di kami ini budaya binaan, kami akan pastikan bahwa mereka sudah selesai dengan kebutuhan dasarnya. Jangan sampai kemudian ternyata mereka harus turun rumah, mereka harus nyekolahir anak, gitu kan? Mereka harus bayar BPJS gitu. Nah itu kan terjadi. Karena pernah kami dulu dulu sekolah akhirnya gas kamu ganti jual. karena mereka yang pilih itu nanti dari bahasa sini sesuai pendampingan mereka Biasanya mereka sudah punya luar. oh berarti ini yang punya duluan Ya. dari segi pendampingan Ya. Ada yang mereka perlu tambahan modal, ada yang perlu tambahan dari sisi kurasi produk. Contoh misalnya Bu Sarmi itu jualan pupuk kulit. Jadi dulu awalnya dia minta tambahan modal 1,5 juta. Setelah itu kemudian dia punya masalah dengan tetangganya. Karena dia begitu masak pupuk kulit, stoknya lari ke kemudian. Akhirnya kita support dalam lokasi dia untuk bikin cerobong. Setelah bikin cerobong selesai masalahnya, dia bisa masak dan bisa goreng banyak. Masalahnya adalah segmentasi pasar. Kita dorong dia untuk bagi 2 packing. Satu packing yang pakai cap itu buat yang kelas menengah. Packing yang pakai kelas kosongan hanya dengan hitam itu buat yang segmen bawah. Sekarang beliau punya omset jadi omset. Kalau penerbit dari Malaysia itu 3 tahun. Tapi kalau di BZN selama 3 tahun itu bisa berlangsung terus pendampingan. kalau tadi yang masa pendampingannya 1 tahun atau Kalau tahun LZMAT, ketika tidak ada karakter pengumuman itu lagi. Jadi Pak,
Nah ini kemudian ada pemasaran produk dalam optimasi pemasaran produk yang pertama. Ini sampai dia dapat sertifikasi halal. Nah ini ada success story beberapa hal yang itu Pak, yang kira-kira mau tahu yang 25 Pak? Boleh, boleh. Mbak yang 2025 Pak, yang mata uangnya yen ya, yen ono, Ya pasti ada. yes, yen nyinggung ya. Tren ada naik selalu 200%. Ya kita coba ya. 10 ya. Tahun depan 100 loh Pak. Pak siapa nama Arifin Purwakarta bilang target saya 200. Sekarang udah belum 3 ya berapa? Ini yang 2025 ini ini lagi sama mengalami kami. Lanjut. Nah ini adalah program yang menjadi prioritas di tahun 2025. Ada microfinance, ada kamu zakat, ada Shopee Trainer, Zetiken dan Zmart. Yang lainnya adalah untuk pendistribusian. Oke lanjut. Nah ini adalah program pengembangan di pendaya dari mulai dari auto sampai ke legalitas halal. Lanjut. Ini rencana yang kita kembangkan. Ada 122 miliar untuk saat ini buat saya aja yang kelola untuk yang bidang ekonomi. Kemudian ada 4 divisi yang kita kelola. Ini di luar dari 600 miliar UPZ. Jadi UPZ ini hanya untuk yang reguler yang kita kembangkan dari mulai pedesaan, kotaan, pemekaran berat dan bangsa. Lanjut. Ini adalah rencana sebarannya dari mulai Sumatera sampai di Papua yang kita akan kelola. Kita berharap ini bisa dapat kita ketahui bersama. Lanjut. Ini adalah ada 1.000 program yang akan disiapkan oleh Direktorat Pendaya Gunaan selama tahun 2025. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kamu zakat dan juga KUA TRI. Kemudian ada target 46.071 kakak yang kita harapkan bisa kita implementasikan di dalam program ini supaya mereka bisa punya rekam genetik yang baik karena basis dari pendayagunaan dan mereka sudah selesai dengan urusan kebutuhan dasar. Next. Nah ini kita gimana nih Pak? Tinggal ditambahin. Enggak, mancing. Emang mau pulang? Mungkin gitu. Karena saya pengen nanti ada punya ada BM, ada DKI, ada kementerian Pak dari mulai KMK, kemudian ada BKBN, ada Kementerian Desa, atau mesinnya sampai kepada. Nah ini sebelum nanti selesai saya bisa nambahin tinggal ditambahin ini BI sudah. Ya enggak ada tempatnya. Bisa terus jadi ini yang kita harapkan di yang lain tahun 2025 dan BI siap kita saya senang sekali kalau ada BI yang bisa kita yang menarik sudah apa? Dulu sebelum halal Ada itu sosial. paling siap ya. Lagi belum siap. Yang udah lulus sertifikasi. Tapi kalau yang di program pendistribusian BI sudah ada. Oh ini program yang tadi Ya, ya. pada saat kalau di pendistribusian BI sudah ada. Yang kemarin Pak Jordi sama-sama kita 3T ya. Itu banyak pendistribusian. Kalau yang di Budayana kalau ada nih, kalau ada kita sudah matangkan program itu nih. Oh itu harus studio kalau nggak ada langsung gitu. Terima kasih dari saya kita bisa
Kita kuatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin komen sedikit ya terkait dengan apa yang dilakukan sebenarnya. Kalau melihat kondisi dengan keseimbangan kaum empati bisa memberikan puan dalam bentuk visible untuk tahun 2025 mendampingi UMKM mungkin di Denmark jadikan dari saya nggak tahu Pak Eka, saya mau pastiin dulu kalau untuk Z Auto segala macam itu ada pendampingannya juga Pak Eka semua 1 tahun. Iya mungkin itu ya Pak Yono kalau menurut saya setelah melihat apa namanya pemaparan tapi jika memang tidak ada perubahan nanti berdasarkan diskusi mungkin bisa kalau saya melihat ini pembahasan memang di ini memang Ini sebagai Ya, terima kasih Pak Eka ya. Ternyata setelah mendengar presentasi Pak Eka cukup sekali ya. Dan pemberdayaan dan tadi mengenai yang disampaikan Nasdin, rasanya banyak Pak Eka yang bisa kita kolaborasikan. Ini mungkin untuk piloting, karena di PI kami itu ada 5 ya, tadi yang disampaikan di awal. Mungkin kita akan coba pilih 5 program kita piloting di serentak yang 5-nya ya. Ada nanti kita mungkin di akhir tahun 2022 bisa apa dengan satu model bisnis, bisa kita buat guiding principle-nya, kemudian kita bisa cascading ke beberapa wilayah. Nanti mungkin lebih lanjut akan kita coba lihat lebih lanjut ya Pak ya. Kira-kira dari banyaknya program yang sudah bisa di Kemenak itu kira-kira juga bisa mungkinkan kita bisa terlibat intervensi di dalam program itu. Kemudian apa yang intervensi apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Tentunya kalau di luar kami ya, di luar tim kami itu ada juga yang terlibat di dalam program pemberdayaan seperti program divisi program ekonomi pedesaan di divisi lain juga ada Pak Eka ya. Nah, kita punya program pemberdayaan berbasis desa ya, desa berdikari misalkan. Kemudian di beberapa yang tadi disampaikan juga di desa ya. Tapi memang kami coba yang under control kami yang memang fokusnya untuk pemberdayaan usaha ini berasal dari JIS gitu. Kemudian juga kita bisa ambil satu titik piloting ya proses yang tadi untuk blended financing barangkali yang terkait dengan zakat dan wakaf bisa kita piloting ini bagus sekali tentunya ya. Karena ini memang di beberapa kesempatan pimpinan kami selalu mendorong terjadinya blended financing tentunya ya. Jadi bukan tersegregasi dengan wakaf ini. Karena di beberapa contoh seperti lagi-lagi kalau kita dari financing kan selalu menjadikan contohnya rumah sakit mata Mawati ya di daerah ya. Nah mungkin sebenarnya banyak juga yang bisa kita bangun model-model bisnis yang akhirnya bisa kita angkat sebagai model ya. Nah, mungkin nanti monggo ya Pak Muhib nanti yang piloting dan financing nanti mungkin bisa kita jadikan sepakati ya untuk kita ambil titik tanah wakaf ya yang mungkin tempatnya kita serahkan ya ke BUI yang paling tahu gitu. Bagus sih di Obat-Obat biar gampang ininya. Jadi akan ngeceknya gitu. Ini sih banyak ini karena kalau saya tadi tidak salah untuk tiara kambing itu
harus ada beneficiary-nya 20 atau 30 gitu apa ya. Karena basisnya nanti akan menerima bantuan dalam bentuk kambing itu kan mustahiknya itu 50-30-an gitu ya. Jadi memang nanti harus dicari, bisa juga kan isi pondok pesantren ya, kan pondok pesantren udah pasti tidak tanah wakaf, calon beneficiary juga banyak kan, misalnya atau asal itu ya gitu, mungkin jauh lebih ini ya. Itu bisa kolaborasi nanti dengan Epicenter. Ya, Mungkin itu terima kasih Pak Eka ya. Mungkin ada komen sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya terkait dengan database ya. Oh, wakaf. Wakaf itu terkait apa? Wakaf terkait dengan sebenarnya ini Kenapa? Yang ini yang sertifikasi dari itu. Oh, ini yang ini terakhir ini ya. sama kemana? Apa itu? Ini nomor Oh, ya. dan kata jadi berubah pada ya makanya So diminta dulu ada database dulu ya. Mungkin sekaligus melaporkan Pak Muhib ya. Karena kami baru melaporkannya ke Pak Muhib ya ke Bapak Yuno, juga ke BPI dan ke Connect belum melaporkan progres dari di bahasa dan ke bahasa sudah. Tapi dari bahasa ada juga ya proses IT ya. Oh ada ya. Jadi mungkin belum nanti kami serahkan informasi dan kami ya. Jadi memang sangat boleh itu inisiatif yang didorong untuk mengintegrasikan data ISWAP. Tapi tadi dengan banyaknya masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Iqbal, ini mungkin perlu banyak alignment dong terkait dengan apa inisiatif yang sudah tadi karena lagi kan ini hal yang berbeda antara dashboard dengan sumber datanya ya. Karena sumber data yang ada masih apa ya masih belum kita kalau wilayah ini dan fokusnya dari lapangan itu. Karena kalau kita bercermin dari sektor lain, menggunakan kan kayak imunisasi dari lapangannya kan mereka jauh lebih intens sebenarnya ya. Kalau wakaf, jangan kan relatif terbatas ya, setahun 2 kali ya kita ya kewajiban lapangan gitu. Nah, sehingga terkait dengan lain-lain laporan dan sebagainya juga menjadi saya kan ya oh ya tadi Pak yang mereka yang nah kalau dari yang masalah Pak itu itu kan apapun di kompetisi mana ini ada tahu kan di kredit antara penggunaan itu apa kita itu memang itu ribuan ya sebenarnya terbaik ya baik sebenarnya kalau kompetisi kita kemudian dari kredit itu saya biasa. Nah itu gimana karena perlu kita tahu siapa kalau panduannya itu kayak kata gitu. Nah, kalau kita bicara harga ya harga itu wah itu kan kehabisan harga sama barang itu. Itu gimana kira-kira? Iya Pak. Ini kalau untuk yang Zenmark itu memang tidak head to head dengan Alfamart. Dia warung-warung yang sampai ada akses ini yang orang Alfa itu mau supply ke Zenmark.
Karena ternyata dari jenis saudaranya beda, Pak. Jadi kalau kita bicara ke apa, nanti kita bicara satu sekian untuk kalau kita bicara hujan, nah ini itu hujan. Nah kemudian dalam hal itu di kampung ini masih pakai Pak sampai di atas karena sampai tarik dari hasil monitoring kami ternyata terus kita dia bisa punya omset dalam sampai 1,5 juta sehari. Itu yang menarik sih. Dan saya soalnya mungkin Pak dia itu jadi karena ternyata di warung itu kan setelah dan di Alkasas itu juga menghasilkan portfolio. Ternyata dari sekarang pembelian pulaan barang itu sama dia ya Jadi pandai kayaknya minum apa minuman itu ya. Kalau lihat ya sih. jadi nggak ada yang kebutuhan malah yang Biar setelah masuk dalam lagi tentang konsepnya si ternyata awal prediksi pemilik apa sendiri terus kemudian dia makan banyak lahir dari warung. Nah orang-orang yang sekarang ada di praktis itu orang-orang dia sudah bekerja dia 24 tahun lebih 20 tahun ini tahun yang menunjukkan orang-orang itu sekali dari awal terus kelasnya bisa kelas gratis ya bisa sebenarnya kalau yang kerjaan yang orang-orang kecil itu makin terjangkau masuk mungkin yang di satu pesantren yang kita kelola langsung dari isinya nanti ada sesuatu. kita pernah ke ngomong Pak lihat justru yang menjadi bapak angkat program ini jangan kalau itu jangan dari yang gitu meningkatkan outreach mereka justru sebagai supply chain mereka kalau kontrak gitu kayak seperti ini kan sebagai komunitas ya dan dia tampaknya mungkin dari situ ya Pak itu pasti harus ada di tempat yang dekat dengan lapangan utama ada kejauhan Di Jakarta itu dan Nah, ini ya, captive market dan pasarnya berbeda ya. Kalau yang ini mungkin lebih mirip warung maju Mas. ya dia nanti Iya, warung maju. mantap itu yang disupport presiden ini harus ketemu di orang dari semua jadi kita bisa ini agak hancur yang dicetak terus banyak di mana itu ada di Papua Papua itu nggak dari nah itu kita pakai vendor-vendor yang sebenarnya ngomong harusnya itu bahasa provinsi dan bahasa provinsi di Bangka Belitung itu tidak ada akses umum. Nah yang disebut adalah bahasa provinsi Bangka sama bahasa yang menjamin bahwa aman untuk sebenarnya. Terus di Sumatera Barat itu juga nggak ada apa dari yang Jerman ada juga benar-benar yang dinilai. Baik, selanjutnya, maka masih jadi next dulu ya. Kalau ini, Oh